Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisatul Ramadhani, NIM 13519101005 dari kelas A219. Saya di sini akan menyampaikan review tentang etika penelitian. Pada prinsipnya, orang melakukan kegiatan penelitian selain untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap sebuah gejala atau peristiwa, bisa juga untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Salah satu hal yang paling penting ketika melakukan penelitian adalah dalam hal pengumpulan data ataupun sampel. Karena dalam hal ini, seseorang peneliti memerlukan interaksi dengan banyak pihak yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Jadi, yang sangat diperlukan dalam menghadapi masyarakat adalah suatu tata krama dalam bersosialisasi atau yang lebih dikenal dengan etika penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika penelitian. Apa sih itu etika penelitian? Etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data penelitiannya yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti. Etika penelitian ini berkaitan dengan beberapa norma, yaitu yang pertama ada norma sopan santun, yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum ini mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir ada norma moral, yang meliputi iktikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitiannya. Prinsip etika penelitian. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian. Di antaranya, yang pertama ada menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Dan yang ketiga ada keadilan. Dan yang keempat ada memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peranan atau fungsi etika ilmiah. Etika memiliki peranan atau fungsi, diantaranya yaitu yang pertama ada dengan etika seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua ada menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Dan yang kelima, ada etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Penelitian yang membutuhkan Informed Consent atau IC. IC sendiri merupakan hal penting bagi penelitian yang melibatkan manusia dan organ manusia, termasuk penelitian biomedis. Penelitian yang melibatkan subjek manusia mencakup penelitian-penelitian dari proses fisiologik, biokimia, atau patologik, ataupun respon terhadap suatu intervensi tertentu, baik secara fisik, kimiawi, atau psikologis pada subjek-subjek sehat atau pasien. Uji terkontrol dari tindakan-tindakan diagnostik, preventif, atau terapeutik dapat kelompok orang yang lebih besar, yang dirancang untuk mendemonstrasikan respon umum tertentu pada tindakan-tindakan tersebut terhadap suatu variasi biologis individu. Perkembangan etik penelitian kesehatan. Penelitian bidang kesehatan pada awalnya merupakan penelitian bidang kedokteran. Umumnya dilakukan oleh para dokter pada diri sendiri, keluarga, atau teman terdekatnya.
Etik penelitian kedokteran mulai menjadi perhatian karena mulai menimbulkan masalah, antara lain akibat adanya pelanggaran hak individu atau subjek manusia dan kesadaran masyarakat yang makin meningkat. Terdapat beberapa tindak pelanggaran etik peneliti yang dikategorikan sebagai plagiat, yaitu tindakan mengubah atau membuat laporan dengan data yang tidak benar, atau mengulang pelaksanaan penelitian sampai menemukan hasil yang diharapkan. Plagiat juga meliputi tindakan mengambil ide atau data orang lain yang sebagai milik sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Selain plagiat, ada pula istilah lain yaitu copyright yang lebih menekankan aspek hukum. Melanggar atau tidaknya ditentukan oleh izin yang dimiliki oleh penulis aslinya. Pelanggaran copyright bisa dicegah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari penulis aslinya. Sedangkan kalau plagiat masih perlu menimbang aspek lain lagi.